Baik, di video kali ini kita akan membahas apa saja penyebab IHSG turun. IHSG, faktor penyebab IHSG turun. Sebelum membahas penyebabnya, apa itu yang dimaksud dengan IHSG? IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks ini mencerminkan pergerakan nilai saham secara keseluruhan di pasar saham Indonesia dan digunakan sebagai indikator utama kondisi pasar modal Indonesia. Lalu, apa saja penyebab IHSG turun? Yang pertama, karena keluar dari indeks FTSE dan penurunan saham brand. Saham brand atau saham Barito Renewables Energy mengalami penurunan tajam setelah dikeluarkan dari indeks FTSE Financial Steam Stock Exchange. FTSE memiliki kebijakan free floats yang mensyaratkan minimal saham yang dimiliki oleh publik agar sebuah saham dapat masuk ke dalam indeks. Dengan 4 pemegang saham utama yang menguasai sekitar 97% saham brand, saham ini tidak lagi memenuhi syarat free floats. Apa itu free floats? Free floats adalah persentase saham suatu perusahaan yang tersedia dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar oleh publik, bukan dimiliki oleh pihak-pihak yang mengontrol seperti manajemen pendiri atau pemegang saham institusional besar. Nah, yang kedua ada aksi profit taking oleh investor. Setelah IHSG mencapai titik tertentu dalam kenaikan sebelumnya, banyak investor mengambil langkah untuk menjual saham mereka untuk mengunci keuntungan atau yang dikenal sebagai profit taking. Profit taking ini umum terjadi saat harga saham mencapai posisi tinggi dan investor melihat peluang untuk merealisasikan keuntungan, terutama ketika volatilitas pasar meningkat. Fenomena ini mempercepat penurunan IHSG karena banyak investor melakukan penjualan dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, yang ketiga, karena kebijakan suku bunga tinggi dari Bank Sentral AS atau The Fed. Saat The Fed menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, investasi di aset AS menjadi lebih menarik karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Ini menyebabkan arus modal keluar dari pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia dan membuat dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah. Nah, yang ketiga, yang keempat, ketidakpastian ekonomi dan politik global serta domestik. Ketidakpastian di tingkat global seperti ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi di beberapa kawasan membuat pasar saham menjadi lebih rentan. Selain itu, ketidakpastian menjelang pemilu di Indonesia juga berpengaruh, di mana investor cenderung berhati-hati untuk mengantisipasi kebijakan yang mungkin berubah setelah pemerintahan baru terbentuk. Sentimen politik ini seringkali membuat pasar saham bergejolak karena investor asing dan lokal menunggu arah kebijakan yang jelas sebelum melakukan investasi lebih lanjut. Sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.